wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in wa ala muhammadin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi. Baik, yang saya hormati ketiga dewan juri, yang saya cintai, rekan-rekan sebangsa kita berlima, yang saya sayangi, hadirin yang sempat hadir melihat kita berlima ini. Baik, pada kesempatan kali ini ajang Grand Prix ini Kalimantan tahun 2024, saya mengangkat tema pembelajar bahagia. Saya Ifko Afdillah, guru di SD Negeri 15 Laut, Kabupaten Konawe Selatan. Jadi pendahuluannya, tentu segala hal yang terkait dengan pendidikan selalu diawali dengan undang-undang sistem pendidikan nasional. Karena kita ada negara yang teratur di Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 itu disebutkan bahwa sistem pendidikan nasional adalah seluruh komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Banyaknya suatu atau lembaga pendidikan, satuan atau lembaga pendidikan di Indonesia cukup untuk membuktikan banyak perhatian besar negara terhadap mutu dan kualitas sumber daya manusia. Tentu berasaskan pendidikan. Sekolah-sekolah didirikan untuk memiliki tujuan yang pasti, yaitu mendekatkan pendidikan kepada masyarakat. Selanjutnya saya akan mendeskripsikan situasi terkait dengan tempat saya mengajar, mulai dari perjalanannya dan lain sebagainya. Yang pertama, SD Negeri 15 Laut ini merupakan salah satu sekolah yang berada di Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, tepatnya di Desa Namu, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe Selatan. Desa ini berstatus sangat terpencil. Bukti dari status sangat terpencil ini, sampai saat ini saya masih terima tunjangan dari terpencil. Selanjutnya, sekolah kami berada di wilayah pesisir timur Sulawesi. Selanjutnya, deskripsi duanya yaitu untuk menuju ke desa atau tempat di mana sekolah saya berdiri atau di mana tempat saya mengajar, itu bisa melalui dua akses. Yang pertama, akses laut. Akses laut ini memang terkenal, kalau mau ke Laonti pasti lewat laut. Kalau akses laut itu kalau dari Kendari itu naik kendaraan kurang lebih 2 jam menuju ke Amoleng, Pelabuhan Feri, di Lagapulu sekarang nama desanya Lagapulu. Terus saya naik Katiting. Katiting itu paling cepat itu 40 menit kalau dapat yang mesinnya bagus. 40 menit sampai dengan di tahun 2024 akses darat dibuka, namun yang namanya jalan baru dibuka. Mohon maaf, jalanan yang masih terjal dan semua banyak cerita. Bahkan terakhir kemarin rombongannya Pak Bupati Konawe Selatan ada sekitar 2 mobil yang terbalik di rombongan itu karena tanjakan dan turunannya itu sangat tajam, kemudian jalannya terbelah-belah, namanya juga jalan yang baru dibuka. Jalan baru dibuka, kemudian ya hujan dan lain sebagainya, masih belum stabil di laut. Jadi akses laut ini sebenarnya sangat menjadi opsi yang tepat ketika musim hujan. Kendalanya cuma satu, ketika kita bawa barang pasti basah. Itu saja. Ya. Tapi ketika musim timur itu kan ombaknya kencang. Opsi yang baik adalah lewat darat, meskipun dengan debu dan lain hal sebagainya. Selanjutnya di deskripsi situasi yang ketiga yaitu yang tadi akses darat itu baik digunakan karena hujan tadi lebih baik di laut. Jadi kalau panas di darat saja. Apalagi di musim timur di mana hampir setiap waktu di musim tersebut ombak di laut sangat kencang, kami menggunakan perahu atau dengan nama lain katiti. Kita naik katiti ke sana. Selanjutnya deskripsi 4. Di gambaran ini, maaf sebelumnya, gambaran inilah seperti inilah perahu yang kita naiki.
yang kita lewati, apa yang kita naik lah di beberapa sekolah untuk menuju ke kampung ke desa Namu. Selanjutnya ini akses daratnya, bisa kita lihat di gambar. Ini terjadi di turunannya, tanjakannya, jalannya terbelah-belah. Sampai sekarang kondisinya ini kondisi baru yang saya foto. Ini kondisi terkini. Ini kalau pengen dites boleh nanti jalan-jalan di sana. Ini kondisi terbaru yang saya foto. Deskripsi 4-nya, keunggulan dari desa ini yaitu Desa Namu termasuk atau terkategori desa wisata semenjak tahun 2017, 16, 19, 17 itu salah satu itu rekan juga Om Pio ya kan dari apa ya dari komunitas Suruhi datang ke sana itu bagaimana mereka membuat satu apa ya objek wisata yang di dalamnya bukan hanya rekreasi. Jadi namanya desa wisata. Desa wisata itu dengan konsep kultur, ya kan, pariwisatanya juga ada dan lain sebagainya. Nah, di desa Namu ini di tempat sekolah saya ini, kenapa bisa disebut desa wisata? Karena ada pantainya, air terjunnya, kemudian ada camping groundnya, serta kearifan lokal yang ada di sana itu masih terawat, masih terjaga. Selanjutnya terkait tantangan untuk bagaimana saya mengabdikan diri di saat tantangannya jelas. Yang pertama, sekolah saya itu sekolah kecil yang hanya memiliki satu gedung. Sekolah saya itu cuma satu gedung, hanya satu gedung, 3 ruang. Jadi ruangan satu itu untuk kelas 1 2, yang di tengah 3 4, yang ketiga 5 6 plus saya kebetulan di sekolah itu sudah harus plus rata-rata. Jadi itu saya belanjakan triplek. Saya apa namanya? Saya sekarang untuk ruangan kepala sekolah. Karena tidak enak, kepala sekolah tidak ada ruangannya. Jadi saya dengan guru-guru bermodalkan kita buat bangku dari kayu dibawa ke depan di depan sekolah. Jadi kondisinya kayak gini. Pagar keliling. Tapi di dalam pagar hanya satu bangunan. Satu bangunan. Tidak ada yang lain. Kamar mandi yang kita namanya kita tak punya. Kalau anda pengen buang air kecil, ya saya tidak tahu kemana mereka pergi. Jadi selanjutnya sarana dan prasarana yang kurang kembali di sekolah. Jelas sarana dan prasarana di sekolah saya kurang kembali. Berdiri sejak tahun 2013 sampai sekarang sekolah saya tidak punya mobil, tidak punya kursi, meja, lemari atau belajar anak. Sekolah saya betul-betul didirikan hanya bangunan tanpa mobil bergerak. Sulitnya jaringan internet untuk mengakses beragam sumber belajar. Jelas semua tahu daerah Lampung itu memang daerah yang akses internetnya sangat susah. Listrik, PLTS, karakter yang siswa berbeda-beda, aset yang sangat minim dan terbatas. Aksinya yang saya melakukan pembelajaran dengan menerapkan kontekstual teaching dan memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sarana untuk belajar. Jadi yang saya bangun yaitu suasana belajar. Yang kedua, saya mengintegrasikan pembelajaran saya. Kebetulan saya guru agama di sana. Saya integrasikan dengan pengetahuan environmental ethics. Jadi antara pembelajaran pendidikan agama Islam dengan pengetahuan terkait dengan etika. Karena sekolah kami itu sangat berkembang. Dulu saya selalu melakukan quality time bersama anak-anak sore hari. Saya ajak ke pantai, kita main-main lah, gitaran dan seperti ada di video saya. Itu bukan hanya sekedar gitaran karena buat video kita, tapi itu hal yang sering saya lakukan. Mengisi waktu daripada main-main. Tidak jelas saya ajak mereka mancing cumi, bawa gitar, dan lain sebagainya. Refleksinya jelas anak-anak ini saya sangat antusias dengan pembelajaran yang saya buat. Karena ada konsep dari masukan dari teman saya seorang arsitektur yang bilang, tidak akan kau pernah belajar sudah di dalam gedung belajar dikelilingi tembok cuma sesekali bawa di luar menyatu dengan alam. Mungkin itu yang bisa merefleksikan apa ya, keinginan dan kemauan mereka untuk lebih mau lagi untuk menuntut ilmu. Kemudian suasana itu menjadi salah satu kebutuhan peserta ini dalam melakukan pembelajaran. Saya dalam hal ini saya lebih menekankan suasana. Kalau saya mau bicara media fasilitas tentu saya kalah dari yang lain.
saya bisa mengumpulkan dari hal ini, yaitu bagaimana saya menciptakan suasana belajar yang baik, yang nyaman, yang sehat, dan yang menyenangkan bagi anak-anak didik saya. Karena untuk sementara waktu hanya itu modal yang bisa saya unggulkan di antara modal-modal yang ada. Terima kasih. Itu pemaparan presentasi terkait materi saya yang berikan untuk belajar bahagia. Yang terakhir intinya, saya dan teman-teman kepala sekolah lintas siswa saya tidak pernah mengeluh terkait apa yang menjadi hal yang kurang dari kami. Intinya dalam belajar itu adalah bahagia. Jika kita pasang bahagia dalam diri kita, semua hal bisa masuk. Mulai awal kita sudah pasang kebutuhan dan lain sebagainya. Terima kasih. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kesempatan yang sama untuk seluruh audiens bisa memberikan Stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young one, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's living on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy. How to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Because there's so many things in each of us. Menyenangkan, artinya kita bikin senang dulu muridnya supaya apapun yang kita kasih nanti terserap oleh murid. Nah, satu pertanyaan saya Pak, kalau salah, bagaimana murid mau bahagia kalau mau buang air besar atau air besar tidak ada tempatnya seperti itu Pak. Nah itu mungkin saran sebaiknya kalau sekolah itu dilengkapi dengan sarana WC atau toilet untuk kebutuhan belajar murid juga itu, jadi untuk karakternya supaya tahu di mana tempatnya buang air besar dan air kecil supaya tidak sembarangan gitu. Terima kasih Pak. Oke, silakan. Jadi jawaban saya pertama, tolong kemudian saya jadi pemangku bicara. Karena terkait dengan fasilitas sekolah, bukan urusan itu urusan dari pemerintah. Ibaratnya kayak gini, saya bisa bantu rumah tangga, disewa sama keluarga, yang dibayar di desa saya. Saya dapat datang ke rumah yang orang fokus, dan lain sebagainya. Tuan rumah yang siap. Artinya begini, saya sudah berupaya beberapa tahun untuk bagaimana sekolah saya bisa dapat melalui indikator ataupun apapun itu dan lain. Tapi yang menjadi prasyarat hal itu bisa hadir dan menjadi salah satu syarat adalah rasio siswa. DAK itu dimungkinkan syaratnya rasio siswa. Jadi masalah saya sangat pesimis untuk mendapatkan DAK karena rasio siswa saya sedikit. Satu sekolah kami itu hanya 3.000 orang. Jadi saya tidak pernah banyak tahun murid. Karena saya juga sudah 3 kali menghadap bagaimana bisa dapat bantuan DAK. Mereka ingin aku menjalankan I think it's kan different for menjadi everyone. dan mereka Some of tidak us mau, need work, bukan others tidak need mau fun. kasih, Some of us tidak need mau purpose salah to nanti overcome, but try to atau do what you melakukan love when it's said and done. saya sangat There's paham. so many Yang different kedua, for each of us. Trust your gut. terkait dengan anak-anak membuang air besar dari kecil,